Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Nur Hasanah NIM T 2019-544 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen PAUD dengan judul Manajemen Keuangan PAUD yang dibimbing oleh Bu Yanti Nurhayati. Marilah untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa manajemen keuangan PAUD. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran tahunan, yang kedua pengadaan anggaran, yang ketiga pendistribusian anggaran, yang keempat pelaksanaan anggaran, yang kelima pembukuan keuangan, dan yang keenam yaitu pertanggungjawaban keuangan. Yang pertama, perencanaan anggaran tahunan PAUD. Perencanaan anggaran pendidikan merupakan bagian menyeluruh dari proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan menjelang tahun ajaran baru. Dalam proses perencanaan anggaran pendidikan ini terdapat sejumlah institusi pemerintah, yaitu Departemen Nasional, Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan anggaran tahunan adalah penyusunan secara komprehensif dan realitas mengenai rencana pendapatan dan pembelanjaan dalam satu tahun. Komprehensif artinya penyusunan anggaran untuk semua kegiatan yang akan diselenggarakan dalam satu tahun dan tidak ada satupun yang tidak dianggarkan. Sementara itu, penyusunan secara realitas mempunyai maksud. Perencanaan anggaran tahunan itu didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang nyata untuk melaksanakan setiap program pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan keuangan antara lain sebagai berikut, yaitu perencanaan harus realistis. Maksudnya perencanaan pendidikan harus mampu menilai alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana atau fasilitas, daya atau tenaga, dan waktu. Untuk yang kedua yaitu perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan sarana dan prasarana kegiatan sekolah yang kompleks. Untuk yang ketiga yaitu perencanaan harus didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan dan institusi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan. Yang keempat yaitu perencanaan harus bersifat fleksibel atau luas. Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelum tanpa harus membuat revisi. Perlima yaitu perencanaan yang didasarkan pada penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian. Dalam mengelola keuangan sekolah hendaknya harus memperhatikan hal-hal antara lain, yaitu yang pertama harus hemat dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan yang kedua yaitu harus terarah dan terkendali sesuai dengan rencana awal. Yang ketiga yaitu tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar seperti ucapan selamat, hadiah, dan pesta. Untuk selanjutnya yaitu pengadaan anggaran PAUD. Pengadaan anggaran adalah segala usaha
yang dilakukan pendidikan TK untuk mendapatkan pemasukan dana dari sumber-sumber keuangan. Sumber-sumber keuangan yang dimaksud adalah sumber-sumber keuangan yang telah definisi pada saat penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pembelanjaan yang disusun sebelumnya. Beberapa bentuk kegiatan pengadaan anggaran yaitu antara lain: 1. Pengajuan rencana anggaran tahunan kepada yayasan penyelenggara TK. Yang kedua yaitu pengajuan permohonan bantuan kepada orang tua dan murid. Yang ketiga yaitu pengajuan permohonan bantuan kepada pemerintah. Yang keempat yaitu merealisasikan program wira swasta dalam rangka mendapatkan tambahan dana untuk kepentingan penyelenggaraan. Yang kelima yaitu pengajuan permohonan bantuan kepada Badan Nasional. Yang keempat yaitu penyerahan anggaran kepada semua pihak. Untuk selanjutnya yaitu pendistribusian anggaran PAUD. Pendistribusian anggaran PAUD adalah penyaluran anggaran kepada unit-unit tertentu di taman kanak-kanak yang ditetapkan berdasarkan rencana anggaran tahunan yang telah dibuat. Ada 2 kegiatan dalam proses pendistribusian anggaran TK, antara lain yaitu yang pertama penyusunan lokasi anggaran dengan berpedoman pada rincian rencana pembelajaran yang terdapat dalam rencana anggaran tahunan yang telah disusun. Yang kedua yaitu penyerahan anggaran kepada semua pihak. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran PAUD. Manajemen keuangan sangat dibutuhkan dalam pendanaan kegiatan sekolah. Melalui manajemen keuangan, kegiatan sekolah dapat direncanakan dan diupayakan pengadaannya. Menurut Bafadal, dalam hubungannya dengan melaksanakan anggaran tersebut, ada beberapa yang harus diperhatikan oleh setiap personel sekolah, antara lain yaitu 1. Semua penggunaan dana yang tersedia itu harus disesuaikan dengan rencana anggaran tahunan yang telah disusun oleh lembaga. Dan yang kedua yaitu semua pembelian dan pengeluaran harus ada kwitansi pembeli atau kwitansi pengeluaran. Dan yang ketiga yaitu semua penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu dalam rangka memudahkan pengawasan dan pertanggungjawabannya, semua penggunaan harus dibukukan secara seksama dan kontinu melalui proses pembukuan keuangan yang berlaku. Menurut Baharudin, dalam mengelola keuangan selain otorisator dan ordenator, masih ada satu fungsi lagi yaitu bendaharawan. Bendaharawan berwenang melakukan penerimaan dan pengeluaran uang atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Kemudian pembukuan keuangan PAUD. Pembukuan keuangan PAUD adalah seluruh pencatatan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan di TK atau taman kanak-kanak. Orang atau badan yang menerima, menyimpan, dan membahas uang atau surat-surat berharga milik negara diwajibkan membuat catatan secara tertib dan teratur. Pedoman yang digunakan adalah petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sekolah sebagai penerima atau menguasai uang negara wajib menyelenggarakan pembukuan. Sekolah sebagai penerima uang dari berbagai sumber juga harus menyusun pembukuan. Pembukuan itu
mencakup sumber dana dan besarnya, pendistribusian penggunaannya, dan pembukuan keuangan harus dilakukan secara teratur. Maksudnya yaitu pembukuan semua pemasukan dan semua pengeluaran itu hendaknya dilakukan dengan tertib sebagaimana peraturan pembukuan keuangan yang berlaku. Dan pembukuan haruslah dilakukan dengan rapi dan baik dari segi penulisannya maupun penempatan angka-angka rupiahnya. Proses pembukuan keuangan meliputi yang pertama yaitu penyusunan daftar anggaran, yang kedua yaitu pembukuan kas, yang ketiga yaitu pendokumentasian bukti penerima dan pengeluaran. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban anggaran PAUD. Pertanggungjawaban atau accountability menurut pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Accountability atau pertanggungjawaban yaitu menyangkut tentang pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu menyangkut tentang pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah menyumbangkan banyak biaya untuk pendidikan. Yang terakhir yaitu kalau pemerintah dalam setahun banyak mengeluarkan sekian triliun atau biaya pendidikan, apakah dengan biaya begitu besar ada hasilnya yang dirasakan oleh masyarakat setempat? Apakah anak-anak akan menjadi cerdas, rajin atau mempunyai keterampilan yang akan menjadi bekal bagi kehidupan yang mendatang? Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.